Nah, seperti itulah teman-teman sekalian laporan laba rugi dan bagaimana setiap perubahan pada laporan laba rugi mempengaruhi neraca. Oke teman-teman TDA sekalian, kita tadi sudah menyaksikan di video sebelumnya ya bagaimana jenis-jenis laporan keuangan ya, kemudian anatominya seperti apa dan juga contoh transaksinya, begitu teman-teman. Nah teman-teman, kalau kita cermati nih teman-teman ya, dari 3 jenis tadi laporan sudah kita pelajari, kalau kita cermati setiap transaksi yang terjadi di 3 jenis yang tadi sudah kita contohkan, begitu teman-teman ya, kita bisa melihat nih teman-teman. Ternyata ya, untuk 4 transaksi yang awal nih ya, kita bisa lihat bahwa bahasanya ya, coba lihat bahasa transaksinya. Bahasanya adalah setoran modal, kemudian beli mesin peralatan ya, kemudian beli mesin 30 juta, kemudian DP hutang gitu kan ya, kemudian juga ada bayar cicilan, berarti bayar hutang gitu kan ya. Nah ternyata ya, 4 transaksi yang awal ini bahasanya adalah bahasa aset, bahasa hutang, dan bahasa modal. Betul ya teman-teman ya. Nah sehingga kalau kita bisa lihat di 4 transaksi yang pertama ya, pada pencatatannya dia langsung masuk ke neraca. Nah sekarang yuk kita bandingkan dengan 3 transaksi yang berikutnya, transaksi 5 sampai dengan 7. Kalau kita lihat bahasanya adalah bahasa pendapatan, bahasa belanja atau biaya bahan baku, begitu kan ya. Bahasa bayar gaji karyawan berarti bahasanya apa? Biaya karyawan, begitu ya. Jadi 3 transaksi yang bawah ini bahasanya adalah bahasa pendapatan dan bahasa biaya, begitu. Nah jadi kalau kita lihat pencatatannya tadi ya, untuk 3 transaksi yang terakhir ini ya, dia masuknya ke laba rugi dulu, barulah kemudian berakhir ke neraca. Nah, jadi teman-teman di sini bisa melihat sebuah pola, begitu, bahwa ternyata ya dalam setiap transaksi yang terjadi di bisnis kita ya, pada akhirnya ujung-ujungnya berakhirnya di mana? Di neraca bisnis. Nah, namun dalam pencatatannya ada yang dicatatkannya langsung ke neraca, ada juga yang mampir ke laba rugi dulu barulah ke neraca. Begitu teman-teman. Itulah yang dimaksud dengan alur pencatatan laporan keuangan. Nah, sekarang pada saat kita sudah paham ya mengenai tadi mengapa punya laporan keuangan itu menjadi penting, kemudian juga jenis-jenisnya apa, anatominya seperti apa, contoh transaksi kayak gimana, dan gimana alur pencatatannya, artinya kita sudah memahami tentang konsep dasar laporan keuangan. Nah, asik ya teman-teman ya, ternyata belajar keuangan tidak serumit yang kita bayangkan sebelumnya gitu ya. Ternyata belajar keuangan itu bisa kita lakukan dengan cara yang mudah, terstruktur begitu ya, sehingga gampang banget buat dipahami. Nah teman-teman sekalian, jadi konsep laporan keuangan sudah, alur pencatatannya juga sudah. Waktunya bagi kita untuk melanjutkan ke bagian kedua, yaitu riset neraca bisnis dan input transaksi ke jurnal. Kenapa? Ya karena saya yakin gini teman-teman ya, pada saat teman-teman sudah paham, oh iya ya betul, saya udah paham deh, saya udah ngerti nih konsepnya udah oke, saya udah paham juga mengenai alur pencatatannya. Tapi kemudian pasti teman-teman akan bertanya-tanya gini, Kak Fahmi, saya ini bisnisnya bukan baru dimulai, bisnis saya ini udah jalan loh sekian lama gitu. Jadi kalau saya mau bikin laporan keuangan, saya mulainya mesti dari mana ya? Nah, saya yakin ya teman-teman sekalian sekarang punya pertanyaan itu di benak teman-teman sekalian. Nah, akan kita jawab ya, tapi bukan di part ini. Kita akan lanjutkan, teman-teman silakan nanti lanjutkan nonton videonya. Kita masuk part kedua, yaitu bagaimana kita membuat laporan keuangan. Secara khusus laporan laba rugi dan neraca bisnis. Oke, so teman-teman sekalian tetap saksikan video series laporan keuangan sederhana untuk UKM. Sampai ketemu di part yang berikutnya. Makasih banyak teman-teman TDA. Nah kali ini kita akan melanjutkan ke bagian kedua, di mana kita akan melatihkan kemampuan kita untuk membuat laporan keuangan.